Menghadapi lonjakan penumpang saat arus mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung menyiapkan 4 rangkaian kereta api tambahan yang setara 8 perjalanan pulang pergi. 2 perjalanan tambahan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju Solo Balapan dan sebaliknya. 1 perjalanan dari Kiara Condong menuju Kutoarjo dan sebaliknya. Serta 1 perjalanan lainnya dari Kiara Condong menuju Surabaya, Jawa Timur dan sebaliknya. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo Sata menjelaskan, penambahan dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat, terutama dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih menjadi rute favorit. Sampai dengan saat ini, 3 perjalanan diantaranya yaitu perjalanan KA Uripan dari Kiara Condong menuju Blitar, kemudian perjalanan KA Kutojaya dari Kiara Condong menuju Kutoarjo, dan perjalanan KA tambahan dari Kiara Condong menuju Surabaya Gubeng. Untuk tanggal 11 sampai dengan tanggal 1 sudah habis tentu. Tentunya masih ada banyak tiket lain yang bisa dimanfaatkan untuk perjalanan pada masa angkutan lebaran. Apalagi tentu kita tahu pemerintah memberikan WFA sehingga kesempatan untuk melaksanakan libur mudik ataupun balik bisa lebih banyak. Selain menambah perjalanan, KAI juga mengantisipasi potensi cuaca ekstrim selama masa angkut lebaran. Di wilayah Daop 2 Bandung terdapat 55 titik rawan gangguan alam seperti longsor dan banjir. Untuk memastikan keselamatan perjalanan, sebanyak 151 petugas tambahan disiagakan 24 jam di titik-titik rawan tertentu. KAI juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana, termasuk jalur rel dan jembatan, guna menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan. Pemerintah Kota Malang menggelar agenda bazar bertajuk Ramadan Fest 2026 yang menghadirkan 45 UMKM dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Para pelaku UMKM ini menampilkan beragam produk, mulai dari kuliner khas hingga hasil karya kreatif lokal. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat usai membuka acara menuturkan bahwa Ramadan Fest bertujuan mengenalkan produk unggulan UMKM Kota Malang serta mendorong interaksi antara pelaku UMKM dan perbankan dalam menumbuhkan akses pembiayaan usaha. Melalui kolaborasi dengan perbankan dan pusat investasi pemerintah, pelaku UMKM didorong memperoleh pembiayaan yang lebih murah dan terjangkau melalui pembiayaan ultramikro dan kredit usaha rakyat. Terkait dengan pembiayaan ini tidak dilakukan untuk ultramikro yang memang menyentuh sekali kepada UMKM yang paling kecil, yang paling mereka baru mau akan berusaha untuk berusaha. Nah inilah, maka karena UMKM kita tahu sendiri di Kota Malang, pertumbuhan ekonomi saat ini sangat banyak ditopang dengan keberhasilan ataupun usaha-usaha dari UMKM. Dan juga kita fokus kepada pertumbuhan UMKM ini. Dan tahun kemarin kita sudah menyalurkan kurang lebih 30 miliar untuk menyalurkan UMKM dalam bentuk kur, non-kur, dan juga segmen kecil. Nah, jadi mudah-mudahan support BSI ini dalam pembiayaan bisa meningkatkan kemampuan nasabah dalam meningkatkan produksi. Ya, alhamdulillah Mas, pelaku keras kalau ada event-event seperti ini. Kemudian kan tamu-tamunya kan banyak ya, dari pemerintahan juga. Kemudian ya alhamdulillah biasanya itu laku keras. Diharapkan melalui sinergi pemerintah dan perbankan, pelaku UMKM mampu tumbuh lebih tangguh, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menyalurkan bantuan pangan secara tunai atau yang dikenal sebagai tunjangan hari raya THR. Uang tunai dengan total jumlah Rp723 juta dibagikan kepada 1.446 kepala keluarga dengan jumlah penerima masing-masing sebesar Rp500.000. Saat pembagian THR yang berlangsung, Kepala Desa Berjo, Dwi Haryanto, mengatakan pembagian THR ini merupakan agenda tahunan menjelang Idul Fitri yang sudah dimulai sejak tahun yang lalu.
Ia menjelaskan dana yang diberikan berasal dari penghasilan badan usaha milik desa yang mengelola aset dan potensi desa. Untuk per kakak rumah itu 500.000. Jadi kalau untuk kita berikan semuanya itu sejumlah 1.446 dengan besaran angka itu di angka 723 juta yang bersumber dari APBDes 2 tahun. Berarti sudah rutin ya? Rutin. Warga pun mengaku senang menerima bantuan pangan berupa uang tunai yang diserahkan oleh pemerintah Desa Berjo. Mereka mengaku THR ini merupakan hal yang sangat membantu untuk memenuhi keperluan lebaran keluarga. 2 kali ini, tahun kemarin 2025 sama hari ini tahun 2026, 500.000 sama. Buat beli kebutuhan pokok, nanti buat lebaran. Mau buat beli baju anak. Senang sekali, bahagia, bangga jadi warga Desa Berjo. Penyaluran THR di Desa Berjo berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 2 dan 3 Maret. Pembagian THR untuk setiap kepala keluarga ini merupakan keputusan pemerintah Desa Berjo pada 2025 setelah berhasil memaksimalkan pendapatan dari objek wisata air terjun Jumok dan Telaga Madirda.